Selamat pagi semuanya. Di sini bersama saya Igede Putudodi Aryawan, nomor absen 12 dari kelas 12 A2. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika yaitu tentang peluang atau probabilitas. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peluang. Peluang atau probabilitas adalah suatu konsep matematika yang diterapkan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Sebelum menentukan peluang dari sebuah kejadian, terlebih dahulu dipahami unsur-unsur dari peluang, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi peluang yang pertama, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian, misalkan S adalah ruang sampel untuk sebuah percobaan, di mana setiap anggota S memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Jika A adalah kejadian di mana A merupakan himpunan bagian dari S, maka peluang terjadinya A dapat dirumuskan sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian itu memiliki rumus PA adalah NA dan S. PA adalah peluang kejadian A. Setelah itu NA adalah banyaknya kemungkinan A terjadi, dan NS adalah banyaknya semua kemungkinan. Nah, untuk bisa lebih mengerti materi pada peluang suatu kejadian, di sini saya sudah siapkan satu contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah sebuah dadu dilempar satu kali. Nah, maka peluang munculnya jumlah dadu yang menunjukkan bilangan mana. Nah, kita sudah diberitahu yaitu sebuah dadu jadi satu dadu. Nah, satu dadu itu memiliki angka itu kan. Satu dadu memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis di sini jumlah angkanya pada sebuah dadu. Kita tulis jumlah angka pada sebuah dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita sudah tahu itu angka pada sebuah dadu apa saja. Dan kita sekarang akan mencari NA, itu banyaknya kemungkinan A terjadi. Nah, di sana kan ditanyakan pada bilangan 6, tanyakan bilangan 6. Jadi bilangan pada sebuah dadu itu kan ada 2, ada 4, ada 6. Jadi kita tulis jumlah angka genap pada dadu, pada sebuah dadu. Jadi totalnya ada 3 angka genap pada sebuah dadu. Di sini kan sudah kita tahu bahwa NA yang dengan NA. Jadi NA nya jumlah Nah, sekarang kita mencari NS-nya. NS-nya itu kan adanya semua kemungkinan. Di banyak semua kemungkinan itu kan seluruh angka pada sebuah dadu. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, kita tulis NS-nya yaitu 6. Nah, kita sudah dapat di sini nilai NA dan NS-nya. Jadi kita tinggal masukkan rumus dari peluang suatu kejadian.
rumuskan, yaitu PA sama dengan NA per NS. Sederhananya NA-nya dari 3 per 6 bagi 6. Jadinya 1 per 2. Nah, jadi kita dapatkan yaitu peluang munculnya jumlah mata tadi yang menunjukkan bilangan benar itu 1 per 2. Nah, selanjutnya yaitu peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan, suatu kejadian merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplement dari kejadian A ditulis dengan A pangkat C. Telah diketahui, banyak nilai maksimal peluang terjadinya suatu peristiwa adalah 1. Sehingga, peluang dari komplement terjadinya peristiwa tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu komplement suatu kejadian. Nah, komplement suatu kejadian itu memiliki rumus PA C sama dengan 1 dikurang PA. PA itu adalah peluang kejadian A, sedangkan PA dan C adalah peluang komplement kejadian A. Jadi itu hal yang sebaliknya. Supaya lebih mengerti, di sini saya memiliki satu contoh A, yaitu peluang seseorang diterima di akademi kepolisian adalah 0,38. Berapakah peluang yang tidak diterima di akademi kepolisian? Nah, di sini kita selanjutnya tahu yaitu PA-nya. Dimana PA-nya itu dia diterima di akademi kepolisian. Jadi PA-nya itu adalah 38 PA. Jadi PA-nya. Nah, tulisannya kan sekarang adalah PA kecilnya. Jadi PA kecilnya maka peluang dia tidak diterima di akademi kepolisian. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. Rumus dari komplement satu kejadian yaitu P A C sama dengan 1 dikurang PA. Kan dan itu tadi sudah PA yaitu 0,38 yang kita masukkan 1 dikurang 0,38 itu 0,6. Hasilnya itu 0,6. Jadi peluang yang tidak diterima yang akan dari kepolisian yaitu 0,6. Nah, yang terakhir yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian ialah frekuensi yang diharapkan terjadi dari suatu peristiwa selama N percobaan. Dalam N percobaan, frekuensi harapan dari suatu kejadian sama dengan banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang kejadian tersebut, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu memiliki rumus FA sama dengan N dikali PA. FA itu adalah frekuensi harapan kejadian A, yaitu N adalah banyak percobaan, dan PA adalah peluang kejadian A. Nah, untuk lebih mengerti rumus dari frekuensi harapan, di sini saya ada satu contoh soal. Nah, contoh soalnya itu adalah dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika diambil satu bola secara acak dan dikembalikan sebanyak 1 kali, berapakah frekuensi harapan bola biru yang terdapat? Di sini langkah pertama itu kita harus menggunakan seluruh bola. Kita tulis ini jumlah seluruh bola. Nah, di
5 ditambah 3 ditambah 2 dengan 10. Nah, jumlah bola seluruh bolanya sudah didapatkan, yaitu jumlahnya 10. Kita lanjutkan ke mencari nilai PA atau kejadian A. Ditanyakan bola biru. Jadi jumlah bola biru di sana adalah 3 bola biru. Kita dapat ini PA sama dengan 3 per 10. Kenapa 10? Karena seluruh jumlah bolanya ada 10. Kita tulis 3 per 10. Lanjut, kita sekarang mencari N-nya. N-nya sudah diberitahu di sana, yaitu dikembalikan sebanyak 100 kali. Jadi N-nya N sama dengan 100. Nah, karena sudah didapatkan nilai PA dan N-nya, jadi kita tinggal masukkan rumus frekuensi harapan, yaitu FA sama dengan N dan PA. N-nya yaitu 100 kali PA-nya 3 per 10. 3 per 10. Tinggal red 10 itu 3 per 10 yaitu 3. Nah, jadi frekuensi harapan bola biru yang terakhir adalah 3. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi.